Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan menguak tentang alasan mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional dan digunakan oleh penutur paling banyak di dunia. Ya, seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris sudah menjadi lingua franca, yaitu bahasa yang digunakan untuk komunikasi global mendunia. Bahasa Inggris sendiri memiliki penutur sebanyak 98% atau setara dengan 1,4 miliar penutur dari segala penjuru dunia dari 5 benua besar. Pertanyaan yang sering kali muncul yang ditujukan oleh orang-orang yang pertama kali belajar bahasa Inggris atau orang-orang yang hanya sekedar kepo aja, kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia? Kenapa bukan bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Prancis, bahasa Belanda, ataupun mungkin kenapa tidak bahasa Indonesia aja menjadi bahasa dunia? Apakah bahasa Inggris itu bahasa yang paling mudah? Apakah berbicara bahasa Inggris itu adalah keren? Atau apakah alasan-alasan lain kenapa bahasa Inggris menjadi sepopuler sampai saat ini? Ya, jauh sebelum alasan itu muncul, ada 3 alasan besar mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa dunia dari dulu hingga sekarang. Alasan yang paling mendasar yaitu kekuatan kerajaan Inggris. Ya, jadi Inggris menjajah 1/4 bagian dunia dari 5 benua besar. Menurut sejarawan Stuart Laycock bahwa Inggris memiliki daerah jajahan kurang lebih 200 negara dari seluruh penjuru dunia, dari benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan benua Australia. Saking gigih tak gentarnya kerajaan Inggris ini memiliki julukan matahari yang tidak pernah tenggelam. Artinya ketika selesai menjajah ini, dia memperluas daerah jajahannya lagi ke seluruh penjuru daerah di muka bumi. Benua Eropa sendiri, di mana letak negara Inggris itu sebagai daerah jajahan negara Inggris, seperti Irlandia 400 tahun, Prancis selama Perang Napoleon, Corsica, Spanyol, kecuali daerah Gibraltar yang tidak tersentuh oleh kolonialisme Inggris. Belgia selama 2 tahun, Irlandia pada abad ke-14, Belanda pada abad ke-17 hingga ke-19, dan Irlandia pada abad ke-19. Italia pada Perang Dunia Kedua, Jerman selama 3 tahun, dan Hanover selama 1 abad lamanya. Austria juga tidak lepas dari daerah jajahan Inggris, yaitu pada tahun 1945. Norwegia 2 tahun, Prancis, Bosnia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Siprus, dan Georgia. Selain menjajah benua Eropa, Inggris juga menjajah benua Asia dengan menjelajah berbagai daerah kekuasaan di benua Asia, seperti Rusia bagian utara, Ukraina selama 7 tahun, Turki pada Perang Dunia ke-1, Pakistan, Yordania, Lebanon, Irak, Iran, Kuwait, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailand, dan Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Apakah kolonialisme Inggris itu juga pernah mendarat di bumi Jepang? Ya, pernah, namun bukan sebagai penjajah, tapi sebagai orang pendatang yang hanya menduduki daerah Jepang saja. Beda dengan Inggris memperlakukan daerah-daerah jajahannya, mereka menjajah sebagaimana layaknya penjajah pada saat itu. Tidak sampai di situ, ternyata kerajaan Inggris juga memperluas daerah jajahannya ke benua Australia. Even though, meskipun daerah Australia itu daerah yang gersang, tapi tetap saja Inggris itu datang ke benua Australia meskipun waktunya tidak begitu lama. Ya, penjajah Inggris datang ke New Zealand dan juga pulau-pulau kecil di sekitar Australia. Kolonialisme Inggris terus meluas kepada benua Afrika, sehingga ada banyak negara yang terdampak dari kolonialisme Inggris itu sendiri, seperti Ganglia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Mesir, Sudan, Uganda, dan Kenya, Tanzania, Somalia, Madagaskar, Ethiopia, bahkan Zimbabwe.
Seiring berjalannya waktu, kerajaan Inggris terus-terusan memperluas daerah jangjahannya hingga ke benua Amerika. Inggris pernah mendiami Kanada, namun bukan sebagai penjajah, tapi sebagai koloni. Inggris menduduki Newfoundland, Washington, Jamaika, Ghana, Kuba, Haiti, Meksiko, Panama, Peru, Kolombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, dan juga pulau-pulau kecil di sekitar benua Amerika. Ya, sehingga daerah jajahan tersebut mau tidak mau harus beradaptasi dengan bahasa yang dibawa atau penutur yang dibawa oleh tentara Inggris pada saat itu, yaitu bahasa Inggris. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kejayaan dan masa-masa itu terus berlanjut hingga terjadi revolusi industri. Pada masa itu, masyarakat pada umumnya mengenal gilda, yaitu penggunaan alat-alat tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai alat pembantu. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menggunakan tenaga mesin, jadi beralih dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Hal ini terjadi sekitar abad 17 hingga 19. Kira-kira terjadi pada tahun 1750 hingga 1850. Itulah mengapa seiring berkembangnya zaman, Inggris semakin maju hingga berdirinya kampus Oxford. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kampus Oxford yang ada di Inggris merupakan kampus tertua di dunia. Berdirinya kampus Oxford memiliki selisih 1 abad dengan berdirinya kerajaan Majapahit yang ada di Indonesia. Oxford University sendiri berdiri pada tahun 1096, sedangkan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Selain itu, kondisi keamanan, politik, dan juga pendanaan di Inggris itu semakin kuat sehingga mendukung masyarakatnya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. So that's why kenapa di situ banyak sekali ilmuwan atau banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba menjadi ilmuwan, karena ilmuwan saat itu dijamin dan diberikan hak paten atas penemuan sains mereka. Sehingga mereka berlomba-lomba membuat new science discovery. Lambat laun waktu terus berkembang, Inggris semakin meluas dan orang-orang berbondong-bondong untuk datang mempelajari ilmu pengetahuan yang ditemukan pada saat itu. Hingga mesin-mesin dan pabrik-pabrik gencar dibangun. Salah satu ilmuwan pada saat itu bernama James Watt pada tahun 1763 yang menemukan mesin uap. Kemudian berkembang menjadi tekstil, berkembang lagi menjadi kereta uap, kapal uap, rel kereta, hingga listrik yang kita gunakan hingga sekarang. Dasar tersebut membuat peradaban sungguh-sungguh berbeda drastis pada sebelumnya. Sebelumnya masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai petani, sebagai peternak, dan sebagai buruh-buruh di desa. Mereka berbondong-bondong untuk melakukan urbanisasi, yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Jadi masyarakat di sana berpindah ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Sehingga di daerah-daerah pedesaan lahannya dibiarkan kosong begitu saja, dan orang-orang berbondong-bondong untuk membangun industri dan juga menjadi buruh pabrik. Masyarakat di desa yang pergi ke kota ataupun masyarakat desa dari satu negeri ke negeri yang lain mau tidak mau tetap juga harus beradaptasi belajar bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi pada saat itu. Seiring berjalannya waktu dengan teknologi dan industri yang merajalela dari segala penjuru dunia, muncullah kaum borjuis dan kaum buruh yang sangat-sangat kontras. Ya, kaum borjuis, orang-orang kaya, saudagar-saudagar kaya, pemilik modal, pemilik perusahaan-perusahaan besar, pemilik pabrik, pemilik mesin, memiliki potensi penuh dan memiliki kekuasaan penuh untuk mengendalikan seseorang, bahkan pemerintah pada saat itu. Hal ini menjurus kepada ketimpangan-ketimpangan sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan tata cara hidup hingga menjamur sampai sekarang dan berubah menjadi kapitalisme modern yang kita rasakan hingga saat ini. Dan alasan yang terakhir yaitu Amerika pada abad ke-20.
Ya, negara adidaya yang besar ini memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan segala sesuatu di seluruh dunia di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan sains. Pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan besar di luar negeri, sekolah-sekolah internasional di luar negeri, dan juga industri-industri besar di luar negeri juga menyerap tenaga bukan hanya dari negara itu sendiri, namun menyerap tenaga dari penduduk dari seluruh penjuru dunia. So, mau tidak mau kita harus belajar bahasa Inggris kembali untuk menyesuaikan dan beradaptasi untuk komunikasi sehari-hari, untuk kemampuan negosiasi, komunikasi, presentasi, dan lain-lain. Terjadilah era globalisasi sekarang yang semakin berkembang. Jadi memang bahasa Inggris sudah tidak menjadi momok lagi, bahkan di beberapa negara mewajibkan untuk bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. For Indonesia, memang Indonesia masih menggunakan bahasa Inggris itu sebagai as a foreign language, sebagai bahasa asing. Tapi itu tidak salah, selagi kita mau dan berkemauan kuat untuk belajar bahasa Inggris. So, apakah kalian masih malas belajar bahasa Inggris dengan sejarah panjang seperti ini? Ternyata paling tidak kita harus menguasai satu lingua franca untuk mengajak ngobrol. Setidaknya kita mengetahui, setidaknya kita bisa belajar dari hal-hal positif di seluruh dunia. Itu dia sejarah singkat bahasa Inggris yang bisa kita kuak. Jadi tidak ada alasan lagi bertanya kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Kita simpulkan bahwa yang pertama adalah kekuatan kerajaan Inggris, yang kedua karena revolusi industri, dan yang ketiga adalah karena kekuatan negara Amerika. So, kapan kalian mau mulai belajar bahasa Inggris? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.